Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Alright Is Odyssey yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sedang mencari putri tercintanya yang sudah menghilang selama 6 tahun lamanya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini pun dimulai ketika ada seorang ayah yang sedang mencari keberadaan putrinya. Putrinya itu yang bernama Tangrin. Dia seperti berada di dunia yang berbeda. Dan terlihat muncullah cahaya yang dimana itu adalah lambangnya para dewa. Namun itu semua hanya mimpi. Dia adalah Guaning. Memang benar adanya kalau dia sedang mencari putrinya yang sudah hilang. Selama 6 tahun lamanya dia masih mencari keberadaan putrinya tersebut. Karena dia yakin Tangrin putrinya itu masihlah hidup. Karena selama bertahun-tahun dia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap matanya terpejam, dia selalu memimpikan putrinya itu. Dan dia juga selalu melihat benteng kuno yang sangat besar, di mana kembali kepada masa zamannya para dewa. Beberapa saat kemudian, dia melihat ada semua mobil yang melintas. Dia mencari berbagai cara untuk mendapatkan kembali putrinya itu. Dan pada saat itu, memang sering terjadi penculikan anak-anak yang akan dijual. Dan Guaning ternyata mempunyai keahlian pelempar yang sangat akurat. Dia bisa melemparkan sebuah batu dengan cepat ke targetnya itu sendiri. Ia lalu turun dan menghajar supir yang berada di mobil itu, lalu menunjukkan sebuah foto anaknya kepada orang tersebut dan menanyakannya. Namun tiba-tiba dia dipukul oleh salah satu temannya dari orang tersebut. Lalu mereka pun melarikan diri. Guaning lalu membuka mobil box tersebut, yang ternyata isinya adalah anak-anak hasil dari penculikan. Namun sayangnya Tangrin putrinya itu tidak ada di sana. Lalu selama beberapa saat kemudian datanglah polisi dan menuduh Guaning adalah seorang penculik anak-anak itu. Lalu dia pun dibawa. Kemudian mobil polisi itu mampir ke sebuah pom bensin. Saat mereka lengah, dia mencoba untuk menyerang polisi yang berada sendirian di dalam mobil tersebut. Ia juga melihat ada sebuah mobil yang berhenti di persimpangan jalan dan sepertinya memberi kode kepadanya. Ia pun berhasil melarikan diri dari mobil polisi itu dan menuju ke mobil tersebut. Dan terlihat dia adalah seorang perempuan, lalu mereka pun tancap gas dan pergi. Wanita ini bernama Tuling. Sepertinya wanita ini tahu banyak masa lalunya Guaning dan juga soal mimpinya yang berada di tempatnya para dewa. Yang Guaning pun sendiri tidak mengenal wanita itu siapa. Dan di sini Tuling akan membantu menemukan putrinya. Tentu saja membuat dia mempunyai harapan baru untuk menemukan putrinya itu. Dan di lain scene, kita dibawa ke masa di mana para dewa hidup di bumi dan berdampingan hidup bersama para manusia lainnya. Terlihat ada seorang laki-laki yang bernama Kongwen. Dia sedang diburu oleh pasukannya Redman di dalam sebuah hutan. Redman itu sendiri nanti akan dijelaskan, namun dia menemukan jalan buntu di depannya. Di saat bersamaan datanglah adiknya yang seorang perempuan. Adiknya itu adalah seorang petarung hebat. Adiknya menyuruh kakaknya yang tidak bisa bertarung untuk lari ke arah barat untuk menyelamatkan dirinya. Lalu dia mendorongnya ke sebuah jurang. Yang dibawanya itu adalah lautan saja. Pertarungan pun dimulai. Ia membunuh satu persatu pasukan Redman tersebut. Dan pada akhirnya kakek tua itu pun turun tangan, yang dimana dia adalah ketua dari pasukan Redman itu, yang tentunya dia lebih tangguh. Dan di sini Kongman kembali naik dan melihat adiknya yang sudah sekarat. Kakek tua itu pun menusuk adiknya sampai dengan tewas. Namun terlihat kakek tua juga terluka parah. Dia tertusuk pedang adiknya di punggungnya. Si kakek tua tidak menyangka kalau Kongman akan nekat membunuh dia. Dengan bangganya, si kakek menunjukkan simbol Redman di telapak tangannya. Namun itu tak membantu dia sama sekali. Dan kakek itu pun tewas. Saat dia pergi dari tempat tersebut, dia mendengar ada seseorang yang berbicara kepadanya, namun tak ada seorang pun di sana. Di sini Kongman akan pergi ke barat, di mana itu adalah tempat Dewa Redman, dan dia akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Dewa Redman.
Namun semua tak masuk di akal. Melawan pasukan Redman saja dia tak sanggup, apalagi harus membunuh Dewa Redman. Namun sesuatu pun terjadi. Ternyata ada sebuah serpian baja yang masuk dan merekat ke badannya Kong Wen. Dan itu adalah Black Armor, prajurit yang ditaklukkan oleh Dewa Redman, yang tubuhnya hancur yang berubah menjadi bola mata dan dapat berbicara. Black Armor yang tidak suka dengan keberadaannya di tubuh kakek tua itu yang mati, karena menurut dia darah si kakek tua itu bau. Dan bisa dikatakan Black Armor seperti parasit yang hidup di inang makhluk hidup. Black Armor tahu soal misinya Kong Wen yang akan melawan Dewa Redman, dan tentunya itu kesempatan dia juga yang akan membalaskan dendam. Lalu Kong Wen pergi bersama Black Armor yang menjadi perisai untuk dirinya. Kong Wen pergi ke kota awan menggunakan sebuah perahu. Perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke kota tersebut. Sesampainya di sana, di Kabupaten Naga, tepatnya di jantung kota awan, di sini terlihat ada sebuah ritual persembahan Dewa Redman. Ritual itu menyembah kepada Dewa Redman karena di malam itu mereka akan menyerang kota Baihan. Sang Dewa Redman memerintahkan manusia untuk saling berperang satu sama lain, sampai terpilihlah kota mana yang paling terkuat. Dan peperangan pun dimulai. Di baris para pasukan, pemanah Baihan pun dikerahkan untuk meredam serangan pertama dari pasukan kota awan. Dan cukup efektif yang membuat pasukan kota awan menahan serangannya. Namun ternyata pasukan kota awan mempunyai senjata yang sangat mematikan, yaitu dengan menggunakan lentera naga yang terbang di atas benteng dan kota Baihan dan melemparkan cairan minyak ke benteng Baihan. Lalu panah api pun dari kubu pasukan kota awan dilemparkan ke kota Baihan yang membuat benteng dan kota Baihan terbakar. Dan pasukan dari kota awan pun berhasil menembus benteng pertahanan dari kota Baihan. Lalu di keesokan harinya, mereka semua pasukan dari kota awan membantai dan menjara barang-barang berharga di kota Baihan. Dan kota Baihan sedang benar-benar jatuh sekarang. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan baja merah berkuda dengan sangat gagah dan menakutkan. Semua orang langsung tunduk dan bersujud saat mereka melintas. Pasukan baja merah itu meniupkan trompet, dan itu adalah pertanda kalau malam hari itu tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari rumahnya. Kalau ada yang sampai keluar, maka orang itu akan mati. Diketahui kalau mereka adalah pasukan pribadinya sang Dewa Redman. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang. Dia adalah Limu. Dia adalah seorang miliarder yang mempunyai perusahaan yang bernama Aladdin Group. Namun nampaknya perusahaan Aladdin Group ini mempunyai ikatan supranatural dan juga pengembangan teknologi biologisnya. Perusahaan ini merekrut orang-orang yang mempunyai kekuatan yang tidak biasa pada kebanyakan orang umumnya. Tuling ternyata selama ini memantau Guaning dengan meretas HP miliknya itu. Di sini Tuling perlihatkan beberapa foto anak-anak. Namun sayangnya Guaning sudah sedikit lupa wajah dari anaknya sekarang. Dan juga foto yang dia miliki itu adalah foto terdahulu yang Tangrin masih sangat kecil. Akan tetapi itu bukan masalah, ucap Tuling kepada Guaning. Untuk meyakinkannya bisa dengan tes DNA. Lalu Guaning bertanya kapan bisa tes DNA-nya. Tapi Tuling berikan satu syarat. Kalau syarat itu terpenuhi maka Guaning akan mendapatkan anaknya kembali. Di sini Tuling memperlihatkan sebuah video streaming di mana ada seseorang bertopeng penulis novel yang sedang menceritakan sebuah kisah dari novelnya yang berjudul Pembunuh Dewa, di mana ada pertempuran dewa dan juga benteng kuno yang besar itu. Dan ternyata cerita itu sama persis apa yang selama ini Guaning selalu bermimpi tentang benteng kuno dan dewa tersebut. Dan lebih anehnya lagi, setiap si penulis novel itu menceritakan alur cerita Dewa Redman akan terancam. Limu alias bosnya si Tuling akan merasakan sakit di kepalanya dan terkadang membuat dia jatuh pingsan. Dan ternyata alur cerita novel Pembunuh Dewa Redman itu belum selesai. Si penulis novel masih mencari inspirasi untuk jalan cerita dari novel itu selanjutnya. Di sini belum terungkap kenapa dan apa hubungannya cerita dari novel tersebut bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya si Limu, yang juga bisa sama dengan mimpinya si Guaning. Namun faktanya setiap cerita dari novel itu ada kelanjutannya, dan ketika Dewa Redman akan terancam, si Limu pun akan ikut merasakan dampaknya.
Percaya atau tidak, namun Limu takut dan percaya kalau cerita dari novel tersebut sampai dengan selesai, kemudian dengan Dewa Redman kalah lalu mati, itu semua juga akan membunuh Limu sendiri. Di sini memang tidak masuk akal, akan tetapi semua ini beneran terjadi kepada Limu. Kemudian Tuling menemui Guaning kembali dan memberitahu syaratnya, yaitu membunuh seseorang yang bernama Kong Wen, yang dia adalah penulis novel tersebut. Karena Guaning tidak ada pilihan lain lagi, ia pun menyetujui persyaratannya itu. Lalu Guaning pun pergi dan dia diberikan waktu 3 hari untuk sampai membunuh Kong Wen, si penulis novel tersebut. Ini adalah si penulis novel itu yang bernama Lu Kong Wen. Kemudian Guaning mengikuti dia dari belakang. Saat itu Guaning mencari momen yang tepat untuk dapat membunuhnya. Guaning mengikuti Kong Wen sampai ke perpustakaan. Dan saat di dalam sana, Kong Wen ternyata mengetahui kalau dia mengikutinya. Di sini Guaning tidak habis akal. Dia mengaku sebagai fans Kong Wen dan itu berhasil yang membuat Kong Wen senang karena ada salah satu fansnya yang menemuinya. Lalu mereka pun bercerita soal novel tersebut. Dan di sini nampaknya Guaning masih ragu untuk membunuh Kong Wen dan Tuling menelpon Guaning untuk segera membunuhnya sebelum novel itu selesai. Namun beberapa saat kemudian ada sebuah mobil yang akan menabrak mereka, namun mereka berhasil selamat. Dan Guaning tahu kalau itu adalah orang dari Limu. Ia pun langsung pergi. Akan tetapi di sini dia menjatuhkan buku catatannya itu yang ditemukan oleh Kong Wen. Saat Kong Wen membaca buku catatan tersebut, ia terkaget karena buku catatan Guan menceritakan mimpinya tentang putrinya dan juga tentang cerita dari Dewa Redman itu sendiri. Singkat cerita, esok pun tiba. Guaning kembali menemui Kong Wen. Di sini Kong Wen mengembalikan buku catatannya si Guaning yang terjatuh kemarin dan sepertinya sulit untuk Guaning membunuh Kong Wen yang harusnya itu mudah untuk dilakukan. Di lain scene, Kong Wen melihat ada anak kecil perempuan yang sedang menarik saudaranya yang telah mati. Kong Wen membantu anak kecil itu untuk menguburkannya. Anak kecil itu memainkan sebuah seruling, namun mereka tak sadar kalau matahari sudah mulai gelap. Dan terlihat prajurit baja merah itu yang kini ada di hadapan mereka dan mereka pun dikejar oleh prajurit baja merah tersebut. Dan pada akhirnya Kong Wen terkejar yang kini dia berada di depannya. Saat Kong Wen menghindar dan berlari, si baja merah melihat anak kecil perempuan itu yang digendong oleh Kong Wen dan menariknya. Namun saat dia menariknya, itu hanya tipuan Kong Wen saja. Tapi aneh di sini, si baja merah seperti kehilangan sesuatu dan malah seperti meratapi diri. Kong Wen yang melihat itu pun merasa kesempatan. Ia pun langsung membacok kepalanya si baja merah itu. Namun pedang Kong Wen belum bisa menembus kepala bajanya itu. Dan kini Kong Wen lah yang akan mati. Dan saat si baja merah akan menebas Kong Wen, tiba-tiba anak kecil perempuan itu berteriak. Dan si baja merah kini menghampiri anak kecil tersebut. Namun adanya si baja merah seperti kehilangan kekuatannya. Untuk berjalan kaki saja, dia tidak mampu. Kemudian Kong Wen dan anak kecil itu pun berlari pergi. Dahulu kala, sang kaisar mempunyai 2 jenderal favoritnya. Salah satunya bernama Redman dan Chiu Tian. Redman dan Chiu Tian adalah saudara seperjuangan. Dan beberapa waktu yang lama sang kaisar tidak pernah lagi menghadiri rapat penting dengan para petinggi. Dan Redman yang dulunya adalah seorang jenderal yang merasa paling kuat mengambil alih kebijakan sang kaisar dan membuat peraturan baru. Mereka yang tidak patuh dengan keputusan sang jenderal akan dipenggal. Orang-orang berkata kalau kaisar telah mati. Dan Chiu Tian yang telah mendengar kalau kaisarnya telah mati membawa bala tentaranya untuk melihat sang kaisar. Namun Redman berkata, "Pulanglah saudaraku yang baik, patuhi saya dan saya akan menjadikanmu Perdana Menteri." Chiu Tian tahu kalau semua ini adalah rencananya Redman. Lalu mereka pun bertarung. Akan tetapi Redman memenangkan pertarungan tersebut dan Chiu Tian pun tewas lalu dinyatakan sebagai pengkhianat dan seluruh klannya Chiu Tian pun dimusnahkan.
anak kecil itu membawa Kong Wen ke rumahnya. Anak kecil perempuan itu ternyata bernama Tang Rin. Kedua orang tuanya tak pernah kembali karena terjebak di malam hari di luar yang mungkin dibunuh oleh si prajurit baja merah. Lalu tak lama kemudian datanglah perampok dari kota awan dan akan menjarah rumah tersebut. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di dalam sana dan perampok itu kini akan membunuh mereka berdua. Akan tetapi di sini ternyata Black Armor merasa tertantang dan sedikit hiburan. Lalu dia pun keluar dari tubuhnya si Kong Wen. Pertarungan yang sangat brutal pun tak terhindarkan. Lalu Kong Wen pun terperangah dengan kehebatan dari Black Armor. Dan kini tersisa hanya satu orang saja dari perampok itu yang masih anak kecil. Dan Black Armor adalah pembunuh berdarah dingin. Hati nuraninya sudah lama mati. Dan saat dia akan memenggal kepala anak itu, Kong Wen berteriak meminta jangan membunuh anak tersebut. Namun Black Armor tak peduli. Anehnya seketika Black Armor tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia terheran dan kini dia seperti jelmaan dari Kong Wen. Setiap gerakan Kong Wen, dia juga kini mengikutinya. Black Armor pun malah menangis dan dia pun kembali ke badannya Kong Wen. Di sini Kong Wen tidak tahu niat Guaning yang akan membunuhnya. Guaning hanya berpura-pura mengajaknya mengobrol dan menemani dia. Akan tetapi di sini Guaning masih benar ragu untuk membunuh Kong Wen. Lalu dia pun kembali mengurungkan niatnya itu. Di suatu malam saat dia hendak pulang, dia melihat supir truk para penculik anak-anak yang di awal film itu yang sedang makan bersama teman-temannya. Perkelahian pun terjadi dan singkatnya Guaning mengancam akan membunuh kalau dia tidak memberitahukan keberadaan anaknya itu. Penculik itu pun bercerita kalau dia tidak sengaja membius anaknya tersebut. Namun karena dosisnya terlalu banyak yang membuat anak itu meninggal dan ditinggalkan di sebuah lereng gunung begitu saja. Guaning yang mendengar hal itu pun jelas semakin emosi dan mencekik orang tersebut. Namun di sini Tuling datang dan melerainya dan berkata biarkan orang itu diserahkan kepada polisi saja. Untuk menenangkan Guaning, dia berkata kalau Tang Rin masih hidup. Di sini Guaning masih percaya kalau anaknya masih ada di pihak si Limu. Kemudian di sini terungkap kalau semuanya itu adalah rekayasa Limu saja. Limu memanfaatkan Guaning yang sedang mencari anaknya itu dan memberikan syarat untuk membunuh Kong Wen dengan imbalan anaknya yang akan kembali kepadanya. Dan kelima foto anak tersebut semuanya adalah palsu dan sebenarnya Tang Rin tidak bersama dengan mereka. Tuling yang merasa bersalah pada Guaning pun dan merasa iba. Di keesokan harinya Guaning kembali bertemu dengan Kong Wen dan hari ini dia harus membunuh Kong Wen. Kong Wen bercerita banyak tentang novel tersebut dan juga tentang kehidupannya. Dan sebenarnya Kong Wen depresi dan frustasi dengan semua kehidupannya. Penulis novel bertahun-tahun namun tak menghasilkan apa-apa. Dan pada saat itu juga Guaning seperti merasa iba kepada Kong Wen. Dan malah kini Kong Wen yang akan bunuh diri karena menurut dia mati lebih baik daripada harus hidup seperti ini terus tanpa ada harapan. Dan juga Kong Wen sudah sangat merasa buntu untuk melanjutkan cerita novelnya tersebut. Dan ini harusnya kesempatan Guaning untuk mempercepat kematiannya si Kong Wen. Namun Kong Wen berkata kalau dia belum selesai menyelesaikan cerita dari karakter si Guaning alias prajurit baja merah itu. Dan perkataan Kong Wen itu membuat Guaning mengurungkan niatnya yang tadinya dia akan mendorong Kong Wen. Di saat itu Kong Wen menemukan buku catatan Guaning dan dia membacanya. Dan ini adalah kelanjutan dari novel tersebut yang terinspirasi dari buku catatannya si Guaning. Yang ternyata Lu Kong Wen menambahkan karakter baru di cerita novel tersebut, yaitu Guaning sebagai prajurit baja merah. Dan Tang Rin adalah gadis yang berumur 10 tahun itu yang bersama Kong Wen. Cerita kelanjutannya dari novel itu sama persis dengan apa yang diimpikan oleh Guaning. Lalu di sini Guaning berkata kalau di mimpinya itu sebenarnya prajurit merah hanya mengejar gadis kecil itu karena dia adalah Tang Rin, anaknya yang sudah hilang. Di sini Guaning baru tersadar dan teringat perkataan Tuling. Setiap Redman terancam di ceritanya novel tersebut, Limu akan merasakan sakit atau terluka. Di sini Kong Wen tidak tahu kalau cerita novel itu bisa berdampak kepada si Limu dan dia juga tidak tahu kalau si Limu ini menginginkan dia mati.
Lalu Guaning bertanya kepada Kong Wen, apakah novelnya itu bisa merubah kehidupan nyata? Jelas itu pertanyaan aneh, akan tetapi Kong Wen percaya kalau dunia novel dan dunia manusia itu hidup dan ada. Mereka sama seperti di dunia manusia, mereka hidup dan nyata. Dan Guaning kembali mengingatkan masa kecilnya Tang Rin. Lalu kini Guaning percaya dengan novel cerita dari si Kong Wen itu bisa terjadi kenyataan. Kalau Limu saja bisa merasakan dampak dari Dewa Redman, berarti karakter baru dari ceritanya itu yaitu Tang Rin, gadis 10 tahun yang bersama Kong Wen, dan Guaning sendiri yang menjadi prajurit Baja Merah. Dan itu artinya Tang Rin anaknya Guaning itu bisa diselamatkan dan bisa kembali lagi bersama Guaning. Dan kunci utamanya adalah si penulis novel tersebut yang akan membuat endingnya seperti apa. Dan kini Kong Wen pun seperti mempunyai titik terang dari kebuntuan ceritanya itu, dan dia sekarang paham dengan alur cerita selanjutnya. Namun saking senangnya dia tak sadar kalau dia berada di ujung gedung yang membuatnya terpeleset. Akan tetapi untungnya dia berhasil ditangkap. Tuling yang menguping pembicaraan mereka dari kejauhan. Di sini Tuling juga merasa kalau novelnya si Kong Wen itu beneran bisa terjadi di dunia nyata. Guaning yang sudah sangat jelas kuncinya untuk mendapatkan putrinya adalah si Kong Wen. Dia menelpon Tuling dan berkata dia tidak akan membunuh Kong Wen, dan kini dia sendirilah yang akan membantu Kong Wen untuk bisa melanjutkan jalan cerita novelnya tersebut. Dan kini Tuling pun akan turun tangan untuk membunuh si Kong Wen. Di saat Kong Wen sedang melanjutkan cerita novelnya di sebuah laptop, Guaning melihat ada sebuah foto Limu yang berduaan dengan seorang laki-laki. Guaning menanyakan foto tersebut pada Kong Wen, dan ternyata itu adalah ayahnya Kong Wen bersama Limu. Ayahnya itu mendirikan sebuah perusahaan bersama Limu, namun kecelakaan pun terjadi yang membuat ayahnya itu harus meninggal. Guaning yang tahu ini adalah sebuah permainan si Limu. Dia menyuruh Kong Wen pergi dari tempatnya itu dan mencari tempat aman untuk melanjutkan cerita dari novel tersebut. Dan Tuling yang mendengar ceritanya Kong Wen soal ayahnya itu mengurungkan niatnya yang akan membunuh Kong Wen. Di sini Tuling merasa curiga kepada Limu, bosnya itu. Dia pun menelpon Limu dan menanyakan ayahnya Kong Wen yang adalah rekan bisnisnya. Dan dia juga menanyakan bagaimana ayahnya Kong Wen meninggal. Tuling yang merasa dibohongi dan hanya dimanfaatkan saja oleh si Limu. Ternyata Limu tahu tentang Kong Wen yang sebenarnya. Dan ternyata cerita dari novel itu sendiri yang membuat Limu terluka itu hanya rekayasa Limu saja. Membunuh Kong Wen akan menutupi jejak pembunuhan ayahnya Kong Wen terdahulu, karena Limu percaya kepada karma, dan yang sebenarnya Limu mempunyai penyakit kronis yang sudah lama. Dan Tuling pun mengundurkan diri dari perusahaan besar itu. Lanjut cerita, kini Guaning dan Kong Wen pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk melanjutkan cerita dari novel tersebut. Kong Wen yang sedang mengetik dan melanjutkan ceritanya, dan Guan berjaga-jaga dengan berbekal bola golfnya di area tersebut untuk mengawasi kalau ada anak buah Limu yang datang. Kita kembali ke misi utamanya, yaitu Kong Wen akan membunuh Dewa Redman yang kini berada di Istana Gunung. Di sini Tang Rin tahu keberadaan Istana Dewa Redman, lalu mereka pun pergi bersama. Singkatnya mereka pun sampai di Istana Gunung, tempatnya Dewa Redman berada. Diceritakan banyak orang yang datang ke sini, namun tak pernah kembali. Dan saat mereka membuka gerbang tersebut, ternyata banyak sekali prajurit pribadinya Dewa Redman. Akan tetapi mereka tak bereaksi, hanya duduk dan terdiam saja. Dan kini Kong Wen pun tahu Dewa Redman memperlakukan manusia untuk tidak keluar di jam malam, karena prajuritnya tidak bisa bergerak di malam hari. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan mencari keberadaan Dewa Redman, dan terdengar seperti suara gemuruh. Kini Kong Wen dengan lantangnya menentang Dewa Redman, dan ternyata Dewa Redman itu sudah ada dan sedang memperhatikan mereka. Dan dentuman itu adalah suara jantungnya Dewa Redman yang sangat besar. Dewa Redman tahu kalau dia adalah Kong Wen, anak dari ayahnya yang telah mati oleh Dewa Redman, yaitu Jiu Tian. Penyesalan Dewa Redman harusnya membunuh dia juga waktu itu. Kemudian Dewa Redman mengajak Kong Wen ke makam ayahnya itu. Kemudian Black Armor tahu kalau kelemahan dari Dewa Redman adalah pedang yang menancap di kepalanya tersebut. Dan ada sebuah pohon besar yang itu adalah kuburan Jiu Tian yang adalah ayahnya Kong Wen.
Dan di lain scene, kini Guan Ning harus bertarung habis-habisan dengan kedua orang suruhan dari Limo. Orang tersebut kini yang akan membunuh Kong Wen dan Guan Ning. Kemudian Tuling datang dan kini membela yang berada di pihak Kong Wen, dan untungnya mereka berhasil dilumpuhkan dan Kong Wen melanjutkan cerita novelnya. Kita lanjut ke era para dewa. Diceritakan juga sebelum Redman menjadi dewa, Qiu Tian adalah sahabatnya. Dia sering minum bersama dan berperang bersama. Dan ini dia pertarungan terakhir dewa Redman dengan Kong Wen yang dibantu oleh Black Armor. Sampai sejauh ini sang dewa Redman masih tak terkalahkan. Sulit dikalahkan karena dia mempunyai banyak tangan, sehingga Black Armor tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya Black Armor yang berada dalam genggaman tangan dewa Redman dan harus hancur lebur menjadi abu. Kemudian dengan telunjuk jarinya, dewa Redman akan membunuh Kong Wen dengan perlahan. Namun terdengar suara seruling itu dari Tangrin. Dengan wajah ketakutan, Tangrin terus melanjutkan meniupkan serulingnya karena dia yakin ayahnya akan datang kalau mendengar seruling tersebut dan akan menyelamatkannya. Namun dewa itu malah berkata kalau ayahnya itu berbohong, dan suara seruling itu membuat dewa Redman kesal. Dan Tangrin sepertinya tak gentar walaupun dia kini dilihat oleh dewa Redman dan terus meniupkan seruling itu. Tangrin masih berharap ayahnya akan datang, namun ternyata ayahnya itu tak kunjung tiba dan Tangrin kini berada di dalam perutnya dewa Redman. Namun ternyata cerita itu pun terhenti. Kong Wen sepertinya hilang imajinasinya dan terlihat ada anak buah Limo yang menusuknya hingga Kong Wen pun terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Kini novel itu terlambat dari jadwalnya. Dan dengan nasib Tangrin yang berada dalam perutnya dewa Redman, Guan Ning yang membaca novel yang belum selesai di laptopnya si Kong Wen. Dengan tiba-tiba Limo datang dan akan merebut laptop tersebut. Lalu Tuling menghajar Limo. Guan Ning ingat kembali mimpi-mimpinya dan merangkai kembali alur cerita dari novel tersebut dan melanjutkan cerita dari novel itu. Di dalam kegelapan di perut dewa Redman, saat itu Tangrin masih tetap meniupkan seruling itu. Dan tiba-tiba muncullah prajurit baja merah, dan dia adalah Guan Ning, ayah dari Tangrin. Dan dia menggunakan senjata yang sangat merepotkan dewa Redman, hingga dewa Redman yang terus menghindar dari tembakan tersebut. Dan pada akhirnya pertempuran itu pun terus berlanjut, sehingga prajurit baja merah kewalahan terkena serangan dari Redman. Kong Wen yang sudah tahu kalau kelemahan dewa Redman, dia langsung menaiki pohon besar itu dan melompati ke atas dewa Redman untuk mengambil pedang yang tertancap di kening dewa Redman. Dan pedang itu adalah milik dari ayahnya, Qiu Tian. Namun dikarenakan Kong Wen tak mempunyai kekuatan, sehingga dia kewalahan untuk menarik pedang tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah prajurit baja merah dan membantu Kong Wen untuk menarik pedang tersebut yang merobek dan membelah dada dewa Redman. Dan Tangrin pun keluar dari perutnya dewa Redman. Kini sang dewa pun tewas. Di keesokan paginya, Guan Ning menemukan Tangrin. Dan kini mereka kembali bersama setelah 6 tahun berpisah. Lalu film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.